Bangsa kita, bangsa yang kita cintai ini akan merayakan hari kemerdekaannya. Usia yang sangat amat matang untuk sebuah bangsa. Bangsa kita ini, Republik Indonesia ini, direbut dari penjajah Portugis, dari Belanda, dari Jepang, melalui tetesan darah dari para syuhada, dari para orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bangsa kita ini adalah bangsa yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita untuk bagaimana kita mengisi kemerdekaannya dengan sebaik-baiknya, dengan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegigihan para pahlawan, Tengku Umar misalnya, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan sederet daripada pahlawan-pahlawan negeri ini itu didominasi oleh para ulama. Jangan lupa didominasi oleh para ulama dan semangat jihad fisabilillah. Bahkan negeri kita ini dengan kalimat takbir, kalimat yang suci itu menjadi simbol perlawanan perjuangan untuk mengusir para penjajah. Hubbul waton minal iman. Bagi kita umat Islam, cinta tanah air itu sebagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi lambang patriotik umat Islam untuk menghadapi agresi penjajah. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di dalam bulan suci Ramadan, negeri kita ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi saat itu para pejuang, para pahlawan, para syuhada sedang dalam keadaan berpuasa Ramadan. Dibacakan teks proklamasi itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jangan lupa nomor 56 itu nomor rumahnya siapa? Rumah kediaman saudagar muslim asal Yaman, yaitu Faras bin Martab. Jadi ini semua umat Islam sangat berperan untuk hadirnya bangsa ini, hadirnya negeri kita ini. Jangan kita umat seperti tamu di negeri kita sendiri. Bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan dengan jujur dan jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diletakkan di kalimat pertama, karena tanpa rahmat Allah mustahil bangsa ini akan merdeka. Dan dengan didorong dengan keinginan yang luhur, keinginan daripada pendahulu kita, pejuang kita, pahlawan kita untuk bagaimana bangsa ini merdeka, diletakkan di tempat yang kedua. Bangsa ini dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang kita cintai ini diinspirasi oleh nilai-nilai Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Satu bentuk pengakuan kepada nilai-nilai Islam, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata manusia, kata adil, kata beradab, ini diadopsi daripada nilai-nilai Islam. Persatuan Indonesia, kana nas ummatan wahidah. Maka yang namanya perbedaan keyakinan itu sudah diletakkan jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu. Umat Islam itu bukan lagi sekedar ucapan Pancasilais, tetapi sudah dipraktekkan. Nabi SAW memimpin Madinah dengan piagam Madinahnya. Apakah di sana hanya ada umat Islam saja? Tidak. Umat Islam dari Ansor, juga dari Muhajirin, bahkan ada orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, Bani Koinukoh, Bani Quraizo, bahkan ada orang Nasrani, ada orang animisme. Semua itu di bawah kepemimpinan Nabi SAW. Semuanya bahagia, semuanya sejahtera. Jadi Pancasilais yang dikumandangkan oleh umat Islam bukan sekedar teori, bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi sudah dipraktekkan di dalam kehidupan umat Islam pada saat itu. Dan sampai hari ini umat Islam pun sangat cinta terhadap negerinya. Oleh karena mengalamatkan umat Islam yang
seolah-olah anti NKRI, anti Pancasila. Ini adalah kekeliruan dan fitnah besar terhadap umat Islam. Karena TNI, ulama, dan santri ada di garis terdepan untuk melawan dan mengusir penjajah. Oleh karena itu, sekali lagi umat Islam jangan menjadi seperti tamu di negerinya sendiri. Ini adalah negeri kita yang dibangun oleh para syuhada, yang harus kita yang mengisi. Umat Islam jangan menjadi penonton di negeri kita sendiri. Umat Islam lah yang sesungguhnya paling Pancasila, bukan sekedar ucapan lagi. Oleh karena itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata suatu negeri, suatu penduduk beriman, wattaqau, la fatahna, dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala la fatahna alaihim, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan kepada bangsa itu, barakatim minas sama'i wal ard, yang diturunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Akan tetapi satu bangsa itu ketika melawan aturan Allah, Allah Subhanahu wa taala turunkan timpakan siksa atas apa yang telah mereka perbuat. Mudah-mudahan kita sebagai bagian penting dari bangsa ini mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.